Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat anugerah Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini. Karena kasih Tuhan, kami beroleh berkat yang baru melalui kesehatan dan nafas kehidupan. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang menyapa kami dapat meneguhkan iman kepercayaan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, adakah seseorang bergembira tanpa suatu alasan? Atau adakah seseorang bersyukur tanpa suatu alasan? Tentu saja, setiap orang yang bersyukur dan yang bergembira memiliki suatu alasan tertentu. Dan pada umumnya, kita selalu bersyukur dan bergembira karena menerima berkat Tuhan, secara khusus karena kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Pada renungan kita hari ini, kita justru melihat sebuah perbedaan. Di sana dikatakan, Yesus bergembira dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi." Yesus bergembira dan bersyukur. Apakah yang menjadi alasan bagi Yesus bergembira dan bersyukur dalam renungan kita hari ini? Tentu kita harus baca dari ayat-ayat sebelumnya, dan di sana sangatlah jelas alasan mengapa Yesus bergembira dan bersyukur adalah karena para murid yang Dia utus kembali datang dengan membawa kabar bahwa murid-murid dapat membuktikan bahwa nama Tuhan dapat menaklukkan setan-setan. Itu tertulis dalam ayat 17. Dengan kata lain, para murid yang diutus oleh Yesus dapat menyaksikan, dapat melihat, dan dapat menyatakan dengan jelas bahwa nama Yesus itu adalah suatu nama yang berkuasa. Saudaraku yang kekasih, inilah yang menjadi renungannya buat kita pada hari ini. Bagaimana kita menyadari, mengakui, mengimani, dan menyaksikan bahwa nama Tuhan adalah nama yang berkuasa di atas segala nama. Nama Tuhan kita berkuasa atas hidup kita. Nama Tuhan kita berkuasa atas persoalan-persoalan hidup kita. Tuhan berkuasa atas hidup, atas pergumulan, atas rintangan dan tantangan, atas sakit penyakit yang kita rasakan. Para murid itu menyaksikan, menyatakan dengan jelas bahwa nama Tuhan kita adalah nama yang berkuasa di atas segalanya. Bahkan setan-setan pun takluk kepada nama Tuhan kita. Saudaraku, marilah kita mengimani, marilah kita mempercayai, marilah kita menyaksikan dalam hidup kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa juga atas hidup dan atas pergumulan kita pribadi lepas pribadi. Dan sangat jelas bahwa kekuasaan Tuhan itu tidak disembunyikan, tapi dinyatakan bagi setiap orang-orang kecil. Di sana dikatakan yang dalam artinya adalah
Nama Tuhan itu berkuasa dan dapat disaksikan oleh siapapun, tidak dibatasi oleh kepintaran dan kebijakan, tetapi dapat dinyatakan bagi setiap orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan dan yang mau dipanggil, diutus oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari saksikanlah kekuasaan dan kasih Tuhan itu juga ada dalam dirimu, dalam diri saya, dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yesus mengasihimu, Yesus mengasihi kita, dan Dia berkuasa atas hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini, yang menyatakan kepada kami bahwa Kau Tuhan yang berkuasa, nama-Mu memiliki kekuasaan yang luar biasa, yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Engkau Tuhan yang berkuasa atas persoalan yang kami hadapi. Engkau Tuhan yang berkuasa atas sakit penyakit yang kami rasakan dalam tubuh kami. Dan Engkau Tuhan yang berkuasa atas masa depan kami. Untuk itu ya Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kami, mengingatkan kami, dan menuntun kami semua, para hamba Tuhan dan para jemaat-jemaat Tuhan, untuk mau percaya kepada kasih, anugerah, dan kekuasaan Tuhan. Biarlah kami hidup di bawah naungan kasih Tuhan. Biarlah kami hidup untuk selalu percaya dan tunduk dan taat kepada nama-Mu ya Tuhan. Berkati hidup kami pribadi lepas pribadi. Berkati keluarga kami Tuhan. Berkati juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Engkaulah Tuhan yang selalu menyertai, menjagai, dan melindungi kami. Jauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.